Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mengawali tugas dan pelayanan kita hari ini, yaitu hari Senin 16 Mei 2022, marilah kita terlebih dahulu dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Untuk itu saya mengundang saudara kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Dikatakan demikian. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Saya akan bacakan dalam bahasa Batak. Alai nahoddo haujahan nasihat debata hata omma sahakna ditanda Tuhani doaka nadi ibana dohot sirang ma sian hageduhon nasa nama dok goarni Tuhani. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus menulis surat penggembalaannya buat Timotius. Tentu tujuannya memperlengkapi Timotius dalam tugas pelayanannya untuk menggembalakan jemaat yang menjadi tempat pelayanannya. Saudara-saudara, pada saat itu banyak guru-guru palsu yang masuk di tengah-tengah gereja yang berusaha mengajarkan ajaran yang lain yang boleh membuat jemaat bingung. Bahkan di antara jemaat dapat saja menyimpang dari iman yang benar. Seperti dikatakan saudara-saudara bahwa ada di antara pengajar-pengajar itu, yaitu Himeneus dan Filetus dalam ayat 17, mengajarkan ajaran yang menyimpang tentang kebenaran firman Tuhan. Tentu untuk menjawab dan memperlengkapi warga gereja atau warga jemaat pada saat itu, Timotius perlu mengetahui dan mengajarkan kepada setiap jemaat bahwa ajaran atau gereja yang benar itu Tuhan sendiri mengenal, Tuhan sendiri mengetahui. Jadi kalaupun ada orang yang mengatakan bahwa inilah ajaran yang benar, itulah ajaran yang benar, tapi yang pasti tahu akan gereja itu adalah pemilik gereja, yaitu Tuhan sendiri. Sehingga dengan ini Paulus mengingatkan kepada Timotius bahwa dasar yang diletakkan Allah sebagai meterai yang bisa kita lihat, yaitu Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Jadi hendaknya gereja bertumbuh di dalam ajaran yang benar, ajaran yang telah
diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, dan dialah yang perlu kita ikuti dan kita teladani dalam setiap gerak hidup gereja. Lalu dikatakan di sini juga bahwa setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Artinya, saudara-saudara, orang yang beribadah, orang yang memanggil-manggil nama Tuhan, orang yang berdoa kepada Tuhan, dalam perilaku hidupnya hendaknya dapat menunjukkan bahwa dia sebagai warga gereja yang benar, yang menuruti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagi orang yang memanggil dan menyebut nama Tuhan dapat terlihat dari sikap hidupnya sehari-hari, yaitu menjauhi segala kejahatan, perilaku yang bertentangan dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai warga gereja atau ajaran yang benar dalam pola hidup setiap warganya hendaknya dapat menunjukkan kehidupan yang benar, yang menjauhkan segala kejahatan dari perilaku hidup sehari-hari, dan melakukan hal-hal yang diajarkan oleh firman Tuhan. Inilah, saudara-saudara, kehidupan warga gereja yang benar. Oleh karena itu, saudara-saudara, buat kita yang hidup dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen pada saat ini, tentu Tuhan dapat mengenal dan mengetahui siapakah kita. Apakah kita bagian daripada kepunyaannya? Apakah gereja kita adalah kepunyaan Tuhan? Selagi Tuhan yang berkuasa dan selagi firman Tuhan diajarkan dengan benar di tengah-tengah gereja, itulah, saudara-saudara, dasar yang benar sebagai gereja di tengah-tengah dunia ini. Dan melalui kehidupan setiap orang percaya, orang yang selalu mau beribadah kepada Tuhan, hendaknya mau dan meninggalkan kejahatan, tapi melakukan kebaikan-kebaikan. Dan apabila seseorang jatuh atau terperosok ke dalam kejahatan dan dosa, hendaknya dia segera datang kepada Tuhan, minta pertolongan dan pengampunan dari Tuhan, supaya dirinya sendiri boleh masuk dalam persekutuan, yaitu gereja yang kudus, gereja sebagai milik Kristus, di mana Kristus bertahta di tengah-tengah kehidupan gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saudara-saudara, tunjukkan hidup saudara bahwa Anda atau saya adalah kepunyaan Tuhan, milik Tuhan. Lakukanlah hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas syafaan firman-Mu
buat kami pada hari ini. Engkau telah meletakkan dasar yang benar. Engkau telah mendirikan gereja yang kudus di tengah-tengah dunia ini. Dan kami adalah bagian daripada gereja itu. Engkau adalah pemilik kami. Hendaknya kami Tuhan dapat menunjukkan sikap hidup yang benar, hidup yang kudus, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, mau menjauhkan kejahatan-kejahatan, dan hidup oleh tuntunan firman Tuhan di setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini saat kami akan mengerjakan pekerjaan kami, biarlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, warga kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, dapat menunjukkan dari diri kami bahwa kami adalah warga kerajaan-Mu dan mau menyatakan kebenaran firman-Mu melalui sikap hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.